hati sudah baik, biasa doain orang lain, baru setelah itu apa? Kalau di rumah itu tolong hadir bersama keluarga yang sesungguhnya. Hadir itu apa sih maknanya? Menghidupkan komunikasi dengan keluarga. Banyak sekarang sebab komunikasi terputus. Mohon maaf, ini banyak komunikasi terputus dan itu tidak disadari, tapi ternyata potensi sangat merusak keluarga. Apapun yang menjadikan komunikasi terputus itu merusak keluarga, termasuk cemburu tadi ya, sudah tinggalkan. Bukan ada, mohon maaf, di rumah budaya megang handphone. Ini kita cermati, di samping handphone itu sendiri mempengaruhi psikologi orang, sehingga orang yang biasa pegang handphone itu emosinya nggak stabil, emosi cepat, suruh belajar malas, ini semua ini ada bab dunia apa ahlinya yang ngomong. Di rumah tolonglah ibu yang solehah dan bapak yang soleh. Sekarang orang tua menemukan kerepotan ngomong dengan anaknya. Sepertinya anaknya nggak pernah keluar rumah, di rumah saja, tapi bukan rumah yang indah, bukan rumah ukhuwah. Tidak pernah ada obrolan yang indah. Bayangkan kumpul semua di rumah, sang ayah di teras depan megang handphone, ibunya di ruang tengah YouTubean, anaknya di kamar sudah dikunci kamarnya. Awas hati-hati. Kalau sudah anak kunci kamar itu lihat orang tua yang keker tadi, lihat mau ngetuk pintu aja ketakutan, tik tik tik. Adek, adek, sholat dek. Apa sih ma? Mundur ketakutan. Salahnya Anda ngasih contoh yang jelek. Jangan dianggap sepele urusan handphone. Bukan tidak bisa pakai handphone, Anda tidak mungkin tidak pakai handphone hari ini, tapi ada adab dan tata krama. Adab tata krama barangkali ini adalah, kalau sudah di rumah, mohon wahai para perindu kemuliaan, coba kalau di rumah itu biar anak Anda itu punya kesempatan ngobrol dengan Anda. Ada hari ini anak itu ngomong sama bapaknya karena bapaknya seorang ustadz besar atau seorang direktur perusahaan atau seorang pejabat tinggi. Anaknya ngomong, papa, ayah mohon apa sih? Sama mama sana, sama mama sana. Tidak disambut. Anda kesalahan besar. Anda melakukan kesalahan besar di saat tidak menyambut anak untuk ngobrol dengan Anda. Kalau sudah di rumah, waktu untuk mereka. Seandainya Anda harus menjalankan tugas kantor lanjutan, Anda minta izin pada istri Anda, wahai para bapak. Hadir itu seperti itu. Minta izin, sayang, abinya harus selesaikan tugas, minta maaf ya, selesaikan tugas. Tapi jangan murni sesaat-sesaat Anda potong untuk nyapa istri. Baginda Nabi orang ahli ibadah, paling senang hobi ibadah, berada di masjid, iktikaf. Siti Aisyah tidak bisa ikut karena haid. Apakah Nabi langsung murni iktikaf terus? Tidak. Nabi kadang-kadang lihat ke pinggir masjid, menjulurkan kepala beliau, Siti Aisyah dari luar menyisiri rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indahnya pemandangan. Kalau ada yang bisa menjepret kamera, indah. Loh, Nabi itu masih menyapa. Anda kalau sampai di rumah termasuk ustadz yang katanya bikin murojaah dan sebagainya. Iya, murojaah, tapi kan bisa dipotong 2 menit. Handphone anggap saja begini Bapak Ibu, kita harus mencoba puasa handphone. Sudahlah, kalau puasa sunnahnya itu ntar dulu, kita puasa handphone hari ini. Kalau sampai di rumah, mungkin sepakat dengan suami. Belum bisa anak Anda terapkan, belum. Tapi ini memulai, hari ini bisa saja suksesnya 2 tahun yang akan datang. Tapi Anda mulai hari ini. Di samping itu Anda sendiri harus biasa dengan akrab loh ya. Ada seorang suami istri, kita duduk, kita di belakangnya, suami istri di bandara, sudah 2 jam nunggu, didelay 2 jam, 4 jam, nggak ada sepatah kata keluar, hanya ketawa-ketawa sendiri, ngadep sana, ngadep sini, main handphone. Allah, hidupnya kayak apa begitu tuh? Kalau ada masalah nggak terselesaikan, berantem, belum tak cerai, gitu. Nah, anak Anda di rumah, mohon maaf, handphone taruh di rumah. Setelah taruh di rumah diletakkan. Kalau Anda pengen menggunakannya, minta izin deh sopan santun, dimulai dari situ. Sayang, umiknya mau telepon abinya ya, telepon. Setelah itu diletakkan. Abinya begitu. Atau apa ingin browsing internet, bikin nasi goreng. Sayang, umiknya mau bikin nasi goreng ya, diperdengarkan. Jangan biasa sembunyi-sembunyi nonton semacam itu. Termasuk dengar ceramah Buya Yahya sembunyi-sembunyi enggak. Itu ngajari anak Anda jelek. Nggak usah pakai ceramah-ceramahan kalau begitu. Karena anak Anda dari kejauhan bukan melihat ceramahnya, hanya mengatakan, mamanya handphonean terus tuh, mamanya YouTubean. Di saat mau ngomong dengan uminya, mama, ayah, nggak dijawab. Main HP terus. Langsung saya harus punya HP. Sehingga giliran punya HP tidak pernah dilepas. Kenapa? Punya contoh. Cuman Anda tidak pernah sadar barangkali. Kemudian di antar suami istri pun jadi tidak enak. Karena apa?
semuanya masing-masing. Mestinya Anda malu. Saya juga menjadi tidak nyaman kalau ada seorang istri, suaminya di sampingnya, istri main handphone. Saya menganggap barangkali dia perempuan dungu. Saya katakan begini, biar Anda setelah ini hari cerdas. Kalau ada seorang istri di samping suami, istrinya nunggu, tak tahu suaminya main handphone tanpa izin, Anda dungu. Mohon maaf. Kenapa? Anda akan biasakan, Anda tidak pandai komunikasi, Anda akan merusak istri Anda. Sehingga istri Anda pun akan belajar, oh gitu ya, sudahlah main handphone sekalian. Akhirnya retaklah rumah tangga. Saya harus sedikit tegas masalah ini. Kemudian, jadi kalau sudah anak ada di rumah, sering ajak ngobrol. Iya, anak kecil begini nih, Anda ajak ngobrol di rumah. Sering ngobrol, gimana saya? Kalau sudah Anda tidak ada handphone, tidak ada ini, mudah diskusi, ngobrol. Anak pulang sekolah, anak kuliah, liburan sebulan sekali. Anda maksimal dengan mereka. Itu namanya hadir dalam kehidupan mereka. Bukan berarti harus kumpul bersama, tapi di saat bertemu maksimal, obrolan, diskusi, komunikasi. Kemudian setelah itu tolong ibu, bapak, dengan anak itu adalah jangan patahkan hati mereka. Ini yang menjadikan jiwa ukhuwah. Kadang kita suka mematahkan hati anak-anak. Kalau ngomong sama anak kasar, kayak tadi itu, ngomong keras kalau sama anak. Dikit-dikit patahkan, termasuk banding-bandingin dengan anak yang lain. Kamu ini kenapa sih tidak hafal-hafal? Abangmu umur segini sudah hafal dari dulu. Kamu tidak hafal-hafal. Kamu tidak rajin soalnya. Aduh. Akhirnya diam-diam tertanam di hatinya apa? Abang lagi makan tuh abang. Benci sama abangnya. Giliran kita mati rebutan waris. Anda jangan bandingkan anak Anda dengan saudaranya. Ini muqaddimah ukhuwah. Kadang orang tua tidak sadar. Ukhuwah apa yang dijalin sama abangnya bermusuhan. Karena bapaknya yang mengajarkan. Suka banding-bandingkan. Tuh lihat abangmu dari dulu segitu sudah pinter, sudah hafal begini, bisa gini. Kamu malas sebabnya. Kamu ini maksudnya ngasih motivasi. Tapi ternyata kenyataannya malah menghancurkan. Termasuk kadang yaitu tidak pernah membesarkan hati mereka. Sehingga di alam nyata itu susah. Anda kalau dengan anak Anda hari ini sudah berbeda, tidak seperti hari kemarin. Kalau ngomong sama Anda dengan penuh kelembutan, kasih apresiasi. Kadang kita ini mohon maaf ya, misalnya kita minta tolong, sayang bantu Umi ya nyapu. Ya Umi, anak perempuannya nyapu bu, sudah nyapu rapi bersih gitu, pergi. Ada yang kurang di pojok, ada kulit pisang sedikit atau plastik kotor, ini nggak kesapu. Ini gayanya ibu di Samarinda nggak ada kayaknya, tapi di masjid ini jangan-jangan ada. Bagaimana kayaknya? Siapa yang nyapu tadi? Saya Mi. Kalau nyapu tuh yang bersih, kalau tidak bersih mending nggak usah nyapu sekali. Wah, excellent. Kadang model semacam itu tuh ada. Kenapa? Karena tidak biasa ngomong yang indah. Padahal dia kan bisa berubah gini. Siapa yang nyapu tadi? Ada sisa kotornya tadi. Saya Umi, Masya Allah anak Umi sayang, soleha, bantu Umi, cantik, anak pintar, sambil kecup ini. Makasih. Cuma nanti sayang, kalau nyapu, disempurnakan dong. Bisa ada yang tinggal begini ya. Langsung dia ngambil pak sapu lari. Coba anda marahi. Daripada nggak bersih, mending gak usah nyapu sekali. Dia bilang, salah lagi sama mama. Gak ada benernya. Dia mengerjakan dengan berat hati. Kenapa? Anda telah salah, mematahkan hatinya. Model-model begini ini loh harus kita hilangkan. Kemudian kalau Anda ngomong dengan anak, mohon maaf ini, saya ingin jadikan, kami ingin anak-anak Anda ahli ukhuwah sejati. Tumbuh mentalnya sehat, bukan mental pendendam, mental pemusuhan. Kalau ngomong sama anak tidak cukup dengan lesan, ini serius. Kadang hari tidak cukup dengan lesan, sayang sholat ini. Kadang-kadang ngomong nyuruh yang benar aja mereka kasar. Sholat, ngaji, makan, nggak benar. Ngomong benar sekarang belum cukup. Ngomong lembut belum cukup, harus kita tingkatkan. Bukan sayang sholat ya, enggak. Perlu ini sentuhan. Kalau Anda ngomong sama anak perlu sekarang, sayang sholat yuk, ngaji. Sambil mungkin pundaknya dicat sedikit, ngaji yuk, sekolah pinter. Itu ngerasa masuk ke hatinya. Atau Anda lagi pulang kantor, pulang dakwah pura ustadznya, ngelihat anaknya di kamar sudah tidur atau belum tidur, nggak penting, yang penting Anda masuk ke kamar, Anda lihat dan jadikan kebiasaan bahwasanya mamanya, ayahnya pasti akan nengok di kamar. Itu mukaddimah keindahan kelembutan hati. Anda sentuh kakinya, Anda pijat pelan-pelan, lalu Anda kecup keningnya. Kalaupun dia sudah tidur, rohnya yang mendengar. Kalau dia masih terbangun, tahu ibunya menyayanginya. Lebih dari itu, dia akan nggak berani ngunci pintu kamar. Apalagi Anda sudah janji sayang, setiap malam abinya mau sholat di situ ya sama uminya, sholat sunnah. Setelah Anda sholat sunnah 2 rakaat, setelah itu Anda mencang kakinya, masuk di hatinya, umiku mendoakan aku.
Habis itu apa? Nggak akan ngunci kamar. Hari ini kan repot kalau sudah pintunya di kamar. Mau ngapain dia di dalam kamar? Apalagi yang diberi Allah rezeki yang banyak, anaknya punya privasi, kamar sendiri, laptop sendiri, internet sendiri. Anda tidak sadar, anak Anda rusak di sana. Yang rusak adalah Anda. Naudzubillah. Hari ini kita akan berubah semuanya. Baik, sampai di sini saja. Mungkin ada yang ditanyakan. Yang jelas tadi yang pertama apa? Tata hatimu. Anda harus bisa mendoakan orang yang bermasalah dengan Anda. Kalau Anda belum bisa itu, maka Anda tidak akan bisa menjalin ukhuwah. Yang kedua, biasakan suasana yang indah di rumahmu dulu deh. Baru nanti di kantor, nggak ada ngalimat kasar, nggak ada ngangkat suara, mudah memaafkan dan seterusnya. Baru setelah itu tolong di rumah Anda, urusan Anda dengan anak-anak Anda dengan cara yang kami hadirkan tadi, insya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.